Lali di record. Oke, sing record. Tak mulai ya, Rek. Wis metu share screen. Oke, presentasi jurnal kali ini saya mempresentasikan tentang implementasi metode artificial neural network dalam prediksian hasil ujian kompetensi kebidanan. Dalam ini studi kasusnya adalah Akademi Kebidanan di DHSN Bengkulu. Untuk pembuatnya adalah Arius Satoni Kurniawansyah, dan untuk abstraknya dalam berdasarkan peraturan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan tentang ujian kompetensi tahun 2013, maka seluruh perguruan tinggi kesehatan di seluruh Indonesia wajib untuk melaksanakan ujian kompetensi. Untuk syarat mendapatkan gelar bagi mahasiswa kesehatan dalam menyelesaikan studi di Akademi Kebidanan DHSN Bengkulu. Adapun teknik dalam memprediksi hasil kelulusan ini menggunakan algoritma backpropagation, yaitu penelitian ini mempunyai 7 variabel nilai, yaitu nilai BPL, KP, KSPRO, dan podologi. Variabel nilai itu digunakan sebagai variabel input pada algoritma backpropagation serta keputusan lulus dan gagal sebagai outputnya. Hasil penelitian ini menghasilkan penelitian sebuah knockout labs dalam memprediksi hasil ujian kompetensi kebidanan dengan mengimplementasikan algoritma backpropagation pada perangkat lunak MATLAB R2010A. Dan tingkat akurasi dalam hasil pengujian ini adalah 90% dalam menciptakan sebuah hasil. Untuk landasan teori, di sini ada knockout discovery in database atau KDD. Untuk beberapa proses KDD ada beberapa unsur, yaitu data selection, yaitu data operasional yang perlu dilakukan sebagai tahap pengalian informasi dalam KDD dimulai. Yang kedua adalah pre-processing data atau data mining. Dalam data ini dilaksanakan proses cleaning duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten dan memperbaiki kesalahan pada data seperti kesalahan cetak tipografi. Juga dilakukan enrichment data yang sudah ada dengan data atau informasi lainnya yang relevan dan diperlukan untuk KDD. Untuk unsur ketiga adalah transformasi atau coding yang telah dipilih sehingga dalam data mining coding KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis data tersebut. Untuk proses ketiga adalah data mining. Informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Yang kelima adalah interpretation atau evolution. Dan data mining yang telah ditampilkan tadi merupakan bagian dari proses KDD atau interpretation, mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan pada data ini bertentangan dengan fakta atau tidaknya hipotensa yang sebelumnya. Untuk pemrosesan data mining seperti berikut, ada proses selection, data warehouse, processing, ada data processing data, transformation, ada transformasi data, data mining, ada pattern, interplanter evolution, dan yang terakhir menghasilkan knock edge. Untuk yang ketiga adalah unsur data mining. Proses untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pencarian pola dan relasi-relasi yang tersembunyi di dalam
timbuhan data yang banyak. Keluaran data mining ini bisa dipakai untuk membantu pengambilan keputusan di masa depan. Pengembangan KDD ini menyebabkan pengguna pattern recognition semakin berkurang karena telah menjadi bagian data mining. Untuk yang ketiga adalah algoritma backpropagation, mempunyai multi layer dan beberapa unsur, yaitu nilai dikirim melalui input layer ke hidden layer, di forward ke output layer atau actual output. Lalu actual output tersebut dibandingkan dengan output yang diharapkan. Jika ada perbedaan, maka dinyatakan sebagai error. Selanjutnya, error dikirim secara back forward, mulai dari output layer ke hidden layer, kemudian diteruskan ke input layer. Untuk dalam data jurnal ini menggunakan beberapa metode dan langkah-langkah sehingga mendapatkan hasil data outputan tersebut, yaitu mengidentifikasi masalah dahulu, menganalisa masalah, akhirnya menentukan tujuan, hasilnya seperti apa, mempelajari literatur, mengumpulkan data, dan mengolahnya menjadi analisa data. Akhirnya analisa data tersebut mengujikan untuk mengaplikasikan yang menganalisa algoritma artificial neural network dan akhirnya mengambil keputusan untuk menjadikan kesimpulan atau unlock edge tersebut. Untuk analisa datanya, beberapa variabel yang menjadi kriteria kelulusan mahasiswa menjadi data analisa pertama. Data yang diambil adalah data hasil ujian kompetensi kebidanan atau AKBID di DHSN Bengkulu tahun 2014 dan tahun 2015. Jadi ada 2 tahun analisa tersebut, 2 tahun perbandingan data. Untuk pemilihan variabel, terdapat beberapa variabel yang diambil dari 200 mahasiswa menjadikan data sampel yang akan diuji. Dan tahap untuk weight training dilakukan 2 kegiatan, yaitu menghitung error gradient pada output layer, menghitung error gradient pada hidden layer, dan iteration. Pada tahap ini dilakukan proses pengulangan sampai mendapat error yang minimal dan menentukan hasil ujian kompetensi kebidanan yang dilakukan pada setiap tahunnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor nilai tipe soal tentang ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, BBL atau bayi baru lahir, KB atau keluarga berencana, cash pro atau kesehatan reproduksi, dan patologi. Untuk algoritma kepelatihan pada back progression sebagai berikut, ada initialization, ada activation. Unsur-unsur activation itu menghitung dan menentukan actual output pada hidden layer. Yang kedua menghitung actual output pada output layer, dan yang ketiga adalah weight training. Untuk beberapa 7 variabel tadi akan diinisialkan menjadi X1, X2, X3, sampai X7 yang menggantikan atau menyederhanakan nilai-nilai tipe seorang ibu hamil, nilai tipe seorang ibu bersalin, dan seterusnya sampai dengan nilai tipe patologi. Untuk hasil pengujian akan ditentukan dalam grafik seperti berikut. Ada beberapa pola, yaitu 731, 710, 715, 720, 725, dan untuk perbandingan data ada 75 sampai 95 data dari pengujian yang akan disederhanakan melalui MATLAB grafik berikut. Untuk tingkat keakurasian dalam memprediksi hasil ujian kompetensi pada beberapa pola, yaitu pada arsitektur 731, 710.1, 715.1, 721, dan 7251. Dari beberapa pola tersebut, pola arsitekturnya adalah 7251, yang dianggap lebih akurat dengan tingkat akurasi 90% untuk memprediksi yang ini
untuk memprediksi hasil ujian kompetensi kebidanan di Akademi Bengkulu tadi. Mungkin cukup sekian, Mas Rahmat dan Mas Aldi, mungkin ada pertanyaan. Mungkin Mas Aldi dulu mau bertanya. Untuk Mas Ilham, saya sebenarnya untuk saat ini belum menemukan yang apa yang ingin saya tanyakan, karena presentasinya cukup bisa dipahami. Mungkin saya pertanyaan ini cuma sebagai pelengkap aja dari presentasi Mas Ilham. Pendapatnya tentang jurnal ini gimana ya? Sama kekurangan dari jurnal ini kira-kira apa? Terima kasih. Makasih Mas. Dari jurnal yang telah saya presentasikan ini, ada beberapa unsur yang sangat kompleks yang ditunjukkan oleh si penulis. Namun ada beberapa poin-poin sangat kecil, cuma ini sebenarnya sangat mendukung untuk perkembangan jurnal ini, yaitu mungkin perlu dilakukan penerapan metode yang lebih baik lagi untuk acuan hasil lulusan sesuai data yang lebih akurat. Meskipun data dengan metode backpropagation sangat akurat sampai presentasinya 90%. Cuman ada beberapa hal seperti pengumpulan data yang lebih perbandingannya kurang kompleks. Ada 2 tahun tadi, mungkin ada beberapa tambahan tahun-tahun sebelumnya, dan juga diperlakukan data atau knowledge yang lebih banyak untuk mendukung prediksinya agar lebih akurat dan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi. Mungkin itu jawaban saya, Mas Aldi. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Baik, Mas. Mungkin Mas Rahman. Iya Mas Ilham, sebentar. Mungkin saya kurang paham ya, mungkin bisa bertanya lagi ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi terkait pencarian data dengan metode backpropagation dengan baik dan tepat. Saya kayaknya kurang paham tadi di sananya. Terima kasih Mas Ilham. Jadi ini adalah jurnal penjabarannya. Mungkin kesimpulan atau bagaimana step by step-nya untuk mencari hasil data, untuk mengidentifikasi data mining tersebut, mungkin ada beberapa alur, yaitu alur pertama untuk mencari nilai data yang pemrosesan nilai yang dikirim melalui input layer hidden ke forward layer output. Setelah itu data tersebut akan diproses menjadi aktuali data dibandingkan dengan data yang lainnya, atau ada perbandingan data untuk melihat atau menemukan beberapa data-data yang error. Jika data-data yang sama, maka ditentukan data-data yang error. Setelah itu dinyatakan pengiriman data error tersebut akan dikirim secara back forward dari output layer ke hidden layer, dan akan ditentukan melalui grafik-grafik dan menghasilkan kesimpulan dari dua kondisi tadi atau lebih. Jadi kesimpulan mana data yang lebih bisa diprediksi secara maksimal dan secara tepat. Mungkin seperti itu, Mas Rahmat. Baik Mas Ilham, terima kasih. Cukup jelas sekarang. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa saya tutup presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.